pada Sorry Pak, sebelah ini ya. Oke, Bang, mungkin Bang, mediasi hari ini seperti apa agendanya, Bang? terus kenapa ataunya di luar? Jadi begini ya, kalau hari ini kan belum ada agenda untuk mediasi. Ini pertama dulu. Ini adalah untuk lanjutan daripada sidang pada saat tanggal 28 Mei kemarin. Jadi rekan-rekan media kan sudah melihat nih bahwa Majelis Hakim memeriksa para pihak. Yang pertama adalah Majelis Hakim melihat meneliti bahwa turut tergugat 1, turut tergugat 2, turut tergugat 3 tidak hadir. Tapi kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 hadir dalam hari ini ya. Jadi kalau kemudian dipertanyakan kenapa kami mengusulkan media dari luar, itu memang salah satu hak kami ya. Tapi itu kami akan kembalikan kepada Majelis Hakim. Itu. Bang, maaf Bang, mungkin dokter sendiri tidak hadir hari ini. Pada prinsipnya begini, kami kan sudah diberikan kuasa, ya. Jadi kami akan menghadirkan klien kami kalau diperlukan. Jadi kan klien kami kan punya pekerjaan, ya seperti itu. Jadi tidak mungkin juga dong beliau itu kami izinkan untuk hadir pada saat sekarang ini kalau belum diperlukan, karena beliau mempunyai pekerjaan yang penting. Tapi kalau Majelis Hakim memerintahkan untuk dihadirkan para prinsipal, kami akan hadirkan. Seperti itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi begini, ini kan masih sidang awal, masih pemeriksaan berkas, belum masuk ke materi kasus, ya. Jadi masih diwakilkan oleh kuasa hukum, ya. Ini belum mediasi, masih ini namanya masih tahap persiapan, belum mediasi. Klien kami, Dr. Reza sama Dr. Mufid, akan datang nanti pada saat mediasi. Karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami, Dr. Reza, dengan Nikita Mirjani untuk membahas. Kalau misalnya klien kami datang hari ini, ya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dia mau diskusi dengan siapa? Belum ada lawannya. Ya, jadi bukan tidak mau datang, tapi pada saat nanti mediasi, ya, kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, dengan catatan pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reza, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Ya, ngomong sama penasihat hukum. Kami aja lah kalau ngomong sama penasihat hukum, ya, supaya jelas ya. Jadi jangan dikatakan bahwa kenapa Dr. Reza nggak datang, Dr. Mufid nggak datang, ya. Itu hanya karena ini masih awal, masih pemeriksaan berkas, dokumen sudah cukup. Pihaknya datang apa tidak, jaksa agung datang apa tidak, Kapolri datang apa tidak, masih tahap itu, ya, belum membicarakan materi daripada gugatan. Jadi setelah ini serahkan kepada mediator, ya, nanti di mediator ini mulai bicara masalah kasus ini seperti apa sih. Di situ nanti Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang dengan catatan pihak lawannya bicara juga harus datang. Ya, Oke Bang, supaya jelas ya. Bang, ini kan ada 3 tergugat ya Bang. Salah satunya juga ada Kapolri, Turut tergugat. Kapolri dan kejaksaan. Apakah mereka juga harus masuk mediasi? Itu kan bukan kewenangan kami menjawabnya gitu. Jadi pada prinsipnya persidangan ini kita sudah lalui secara mekanisme hukum ya. Tapi kalau misalkan Majelis Hakim menilai hukum dengan hal yang lain, ya kita serahkan kepada Majelis Hakim. Seperti itu ya. Terus yang lain? Ada Bang soal gugatan yang status miliar kan tetap dilayangkan dan itu dinilai kecil kata Bang, nominal itu dari pihak Sen. Dinilai apa? Kecil. Oh kecil. Begini masalah 100 M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21 ya. P21 itu artinya penahanan terhadap kita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini. Kalau memang hukumnya dianggap salah, ya kalau hukumnya dianggap salah, nanti pasti kita audiensi kepada Presiden dan DPR ini supaya hukumnya diubah. Supaya nanti ada keluar pernyataan daripada undang-undang yang baru bahwa pelaku pemerasan, pelaku TPPU jangan ditahan. Nah, kalau itu berhasil keluar undang-undang yang barunya, ya bolehlah kami dituntut 100 M. Ya. Tapi kalau undang-undangnya masih seperti undang-undang saat ini,
pemerasan pelaku TPPU harus ditahan, ya, ya sudah, kita ikut undang-undang aja. Jadi undang-undangnya lah yang disalahkan, jangan kami yang disalahkan atau pelapor Dr. Reja yang disalahkan, ya. Apa benar Bang? Kalau yang 100 itu bilang kecil, memang untuk menentukan berapa nilai kerugian itu mesti ada hitungannya. Bukan seenaknya. Bisa aja diminta 1 T, silakan aja di gugatan minta 1 T, bukan 100 T, 1 T. Boleh-boleh aja, nggak ada yang bisa mengalang itu. Tapi apakah itu ada landasannya? Itu yang jadi kita bahas nanti dalam persidangan. Berarti dianggap nggak ada landasannya nih bang ya? Nggak ada landasannya itu. Dokter Reja apa benar dipanggil ke Polda sekarang Bang terkait ada laporan baru ya Pak Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi ya dari pihak Polda Metro Jaya ya. Tapi kalau nanti ada panggilan ya pasti rekan-rekan media tahu lah ya. Kami akan kabarkan seperti itu. Oke, Bang, berarti poinnya hari ini ditunda karena belum tercapai mediasi karena belum datang para yang harus dimediasi. Bukan, Mbak. Nggak ada penunda. Jadi ini bukan penundaan karena pihak tergugat tidak hadir, tapi memang sudah jadwalnya mediasi. Jadi sesuai keputusan surat dari Mahkamah Agung, sebelum masuk ke pokok perkaranya harus ada mediasi. Berarti dalam minggu ini atau gimana bang mediasinya dijadwalkan? Tahu kita tunggu lah. Ini nanti kita ketemu dulu sama hakim mediatornya, ya. Nanti yang tentukan kapan waktunya dia. Kalau waktunya dia besok ya besok kita adakan, ya. Nanti kita tunggu dulu. Kita akan ketemu dulu sama hakim mediator. Dokter Reja Bang, ada pesan tapi Ya, atau responnya dia gimana bang? Digugat 100M bang. Respon Reza digugat 100M seperti apa? Responnya. Iya. Nah, jadi begini. Seperti yang sudah saya jawab tadi, Dr. Reja itu kan bukan orang hukum, dia kan orang kosmetik, ya. Dia serahkan kepada kami lah yang penasihat hukumnya, ya, kuasa hukumnya untuk meneliti gugatan ini. Dan setelah kami teliti, tidak pada tempatnya itu dimasukkan, ya. Karena itu jelas ya bahwa itu adalah konteks gugatan PMH, perbuatan melawan hukum itu masih ada relevansinya. Tapi kalau untuk investasi itu tidak ada relevansinya sama sekali. Kalau PMH, perbuatan melawan hukum itu masih ada relevansinya yang 100M itu. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada relevansinya. Jadi mungkin nanti perlu diperbaiki lah gugatannya sama mereka supaya 100M dihapus gitu. Berarti Reza juga bingung juga ya bang kenapa bingung. bisa akhirnya digugat Ya, 100M kami ini? aja penasihat kuasa hukumnya juga bingung. Apalagi Dr. Reja yang taunya kosmetik kan begitu kan. Lebih bingung lagi dia. Dan satu lagi kami tekankan, Dr. Reja bukan tidak mau datang. Ya. Tapi kami sebagai kuasa hukumnya memang tidak mengizinkan dia datang ke pengadilan untuk sidang saat ini. Iya. Kecuali nanti diperlukan. Memang kami yang meminta. Jelas ya. Oke bang. Silakan lagi dulu mereka datang ya. Datang. Nanti kami datangkan pada waktunya. Ya bang. Terima kasih. Itu Bang ya. Kita akan mengajari seharusnya gugatan itu bukan diwan prestasi. Seharusnya gugatan itu dia gugatan buatan melawan hukum. Karena diwan prestasi. Karena kan terjadi konflik. Jadi soalnya penting yang pidana aja kan ada sama-sama. Kok bisa sih? Kalau ketemu sih jam besok aja lah, jamnya lah. Aku jam sudah berarti Senin sampai kapan? Sampai sejauh Nanti kita lihat ya. Saya nggak ada jadwal yang harus hari ini atau apa itu. Jam 9 sampai jam. sama biasa. Pidananya belum. Saya sudah cek tadi belum. Belum ada. Ya. Tapi kondisinya kita sendiri sekarang oke terakhir kan kita lihat dia harus sama sebelumnya. Bagaimana? Kamu udah? Udah, oke. Ini terlihat visualnya Ya, gitu bang. ya, saya kan bukan ahli visual. Saya juga bukan ahli melihat Masyarakat kecantikan. menilai gitu. Bukan ahli kecantikan bisa melihat orang. Coba Anda tanya Pak. Ada pasal yang berubah dari pasal ini. Saya belum membaca dakwaan. Semuanya akan terjawab saat saya terima dakwaan dan kita menerima nomor perkara. Di situ berarti Ceweknya masih ada.
ada update baru yang mediasinya bagaimana itu masih belum ya. Oh iya. Berarti benar saya lagi ada Nggak ada masalah, tinggal proses sidangnya di Jakarta Selatan juga, tapi kapan saya tahu. Sidangnya juga di Jakarta, sama-sama Jakarta Selatan, tapi kapan kita nggak tahu. Bang, permasalahan mediasi yang ini kan baru ditunjuk sekarang dari pihak luar dan yang menanggapi. Nah, itu akan berpengaruh pada nanti proses mediasi, Bang. Maksudnya karena itu dari pihaknya mereka saja. Misalnya diserahkan mediatornya dari berarti Anda tadi sidang tidak mengikuti keputusannya. Jadi biasakan sampai akhir. Setelah itu tanya saya, karena Anda tidak mengikuti keputusan sama hakim mediatornya itu dari pengadilan negeri, bukan dari luar. Anda dari luar adalah Anda berarti tahu keputusan hakim. Kalau ditanya bisa Tidak bisa, sudah diputuskan. Kalau sudah diputuskan hakim, Anda jangan jadi hakim juga membatalkan itu. Berarti kan kita aman aja untuk melawan Tidak ada masalah. Kan diwakili kuasa hukum. Kecuali sidang pidananya harusnya kita sendiri yang atur. Yang lain kalau perdata kan saya wakili sebagai kuasa hukum. Kalau pidananya kan harus hadir. Kalau pidana yang fadil kan paling dia menjadi saksi paling satu. Mediasi nanti hadir Bang ya. Aturannya wajib hadir, tapi kan dia tidak ada di dalam kebebasan. Nanti kita lihat apakah diwajibkan hadir ataukah bisa dengan cara Zoom ataukah video call. Nanti itu teknis ada di hakim. tapi yang Makasih Bang. Iya, ya tadi wajib hadir, tapi apakah bisa hadir? Nah ini kan gitu. Kalau dia tidak bisa hadir karena dia ada dalam tahanan, kebijakannya ada di majelis. So kenapa yang kayak gini? Mohon maaf, ada di hakim media. Apakah nanti dengan video call ataukah bagaimana? Karena kan diwajibkan hadir nih. Pada saat diwajibkan hadir, dia tidak bisa hadir. Nanti keputusan ada di hakim media. Kemudian sudah video call saja. Orang yang bicara Nah, video call berarti kan saya harus bukan dong. Kita izin dong sama petugas. Kita izin dong, boleh nggak pinjam HP-nya petugas? Telepon kan dia nggak pegang HP. Apakah nanti diizinkan? Nah, itu file. Tapi yang jelas begitu nanti mekanismenya adalah dari video call. Berarti saya harus ke nanti nggak izin. Kami nomornya dari di sini ada nanti teknis biasa kita lakukan. Hakimnya juga saya belum. Tapi kalau silakan nanti apakah mingguan mediasi doain biasanya sih yang minggu mediasi tiga kuali segera apalagi alhamdulillah ada syarat-syarat yang nanti mediasi. Saya mau ketemu dengan tapi kebenaran mediasi. Oke. Terima kasih Bang.